Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal intensif KSM, mata pelajaran Fisika Terintegrasi untuk persiapan KSM 2024. Nah, yang pertama yang akan dibahas itu adalah soal tentang kelistrikan. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit ya ringkasan materi dari listrik gitu. Kita mulai ya, listrik berdasarkan pergerakannya dibedakan menjadi dua jenis. Ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Nah, dari kata statis dan dinamis ya mungkin sebagian dari kalian ada yang nggak asing nih. Statis itu artinya kan diam. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kondisi atau keadaan muatan listrik dalam keadaan diam. Sedangkan dinamis itu kebalikannya, artinya itu bergerak. Jadi kita akan mempelajari bagaimana pergerakan aliran muatan listrik ya yang nantinya akan menimbulkan ya atau menyebabkan terjadinya arus listrik atau adanya arus listrik. Nah, arus listrik berdasarkan arah aliran arusnya terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada arus searah atau sering disebut dengan arus DC atau direct current. Terus ada arus bolak-balik, sering disebut dengan AC atau alternating current. Nah, kita harus tahu dulu bedanya. Di sini saya mau gambar rangkaian sederhana dari arus searah. Miring sekali ya gambarnya ya. Oke. Ini yang arus bolak-balik. Nah, coba yang searah mau diperbaiki dulu gambarnya biar lebih enak dipandang sedikit. Nah, dari gambarnya walaupun sederhana itu ada letak perbedaannya gitu. Yang pertama, itu perbedaannya ada di sumber tegangannya. Di arus searah, sumber tegangannya atau beda potensialnya itu hanya memiliki dua kutub. Nah, ayo contoh alat elektronik yang hanya punya dua kutub. Ya, ada baterai, ya contohnya, terus ada aki atau akumulator. Nah, itu berarti termasuk sumber tegangan atau beda potensial untuk arus searah. Yang kedua, yaitu arus listriknya. Jelas, nah di mana arus listrik itu akan mengalir dari tempat potensial tinggi ya, yaitu kutub positif, menuju tempat berpotensial rendah, kutub negatif. Nah, dari gambar rangkaian ini, berarti arah arusnya itu menuju ke kanan atau searah dengan jarum jam. Terus yang ketiga ada hambatannya, ya simbolnya R dari kata resistansi resistor. Nah, selanjutnya untuk arus bolak-balik, itu komponennya pertama ya jelas pasti ada sumber tegangannya ya, disebut juga dengan GGL, gaya gerak listrik. Nah, karena judulnya bolak-balik, ya berarti arah aliran arusnya juga bolak-balik gitu. Jadi, si sumber tegangannya ini tidak memiliki kutub. Jadi, bisa mengalir dari mana saja. Terus ada hambatan. Nah, sebenarnya nanti di arus bolak-balik, itu kita bahas hambatan-hambatan lainnya ya, selain si R. Contohnya di kehidupan sehari-hari arus bolak-balik itu adalah arus yang ada di rumah kita ya. Jadi sumber tegangannya itu kan dari PLN, terus generator. Ya pokoknya yang tegangannya besar-besar deh, itu contoh arus bolak-balik. Sekarang kita masuk ke hubungan antara sumber tegangan si beda potensial, arus listrik sama hambatan. Nah, dibahas di hukum Ohm ya oleh George Simon Ohm. Jadi beliau ini membahas hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Di mana arus listrik itu sebanding dengan besar beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Maksudnya, sebanding itu artinya kalau misalkan sumber tegangannya itu besar, artinya arus yang mengalir juga besar. Tapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi kalau hambatannya besar, ya arus yang mengalir itu kan jadi susah gitu karena ada hambatan. Jadi arus yang mengalirnya itu lebih sedikit kalau hambatannya besar. Nah, ini untuk keterangannya, I itu ada kuat arus listrik, terus satuannya ampere, V itu beda potensial, ya. Satuannya volt, terus ada R,
hambatan listrik. Hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, ini simbolnya. Ada yang bilang ini tuh kayak tapak kuda. Oke, kita lanjutkan. Setelah hukum Ohm, ada energi dan daya listrik. Nah, karena di beberapa tahun ke belakang ya, soal-soal KSM itu banyak yang membahas tentang energi dan daya listrik gitu. Jadi ini kalian wajib tahu. Energi listrik ya. Energi listrik itu adalah energi yang menyebabkan atau energi yang terdapat pada arus listrik yang bergerak karena adanya sumber tegangan gitu. Jadi secara matematis energi disimbolkan dengan W ya, sama kayak usaha, atau E bebas ya, adalah perkalian antara beda potensial kuat arus listrik pada suatu waktu. Jadi kalau disingkat itu Vt ya, W sama dengan V kali I kali T. Sedangkan daya listrik itu adalah besar energi listrik tiap satuan waktu. Jadi T-nya tinggal dicoret, nanti dihilangkan. Nah, ini untuk persamaan umum energi dan daya listrik. Nah, kalau misalkan nanti di soalnya itu kita disuruh nyari energi atau daya, tapi diketahui hambatan, itu kita tinggal substitusi persamaannya aja, pakai persamaan hukum Ohm, di mana I sama dengan V per R ya, atau V sama dengan I dikali R. Nah, ini kalau di sekolah itu biasanya pakainya VIR karena lebih mudah dihafal. Jadi hukum Ohm itu VIR. Nah, sekarang kalau misalkan nih di soal itu yang diketahui itu nilai V dan R-nya saja, nggak ada I-nya. Ya udah berarti kita tinggal substitusi nilai I-nya ya menjadi berarti W sama dengan V, I-nya diganti jadi V per R dikali T. Jadi V kuadrat per R dikali T. Nah, begitupun kalau misalkan nggak diketahui V-nya tapi kali R-nya diketahui, ya udah tinggal substitusi. Oke, kita lanjutkan. Mari kita bahas tentang rangkaian hambatan. Hambatan. Sebenarnya itu rangkaian tuh ada banyak ya, ada rangkaian tegangan, terus ya rangkaian listrik sederhana lainnya gitu. Cuma di sini kita utamakan dulu rangkaian hambatan karena setiap tahun itu ada gitu soal tentang rangkaian hambatan atau rangkaian resistor. Nah, rangkaian hambatan itu dibedakan ya, ada dua tipe. Yang pertama ada seri, rangkaian seri, dan yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, sisanya itu biasanya ada gabungan, jadi seri sama paralel digabung. Ya, jadi kita harus tahu ya salah duanya, bisa salah dua, emang dua-duanya seri dan paralel. Nah, ini gambar sederhana dari rangkaian hambatan yang disusun secara seri. Ya, ini versi sederhananya. Sedangkan ini rangkaian hambatan yang disusun secara paralel. Ya, mungkin udah kelihatan ya bedanya. Kalau seri itu satu garis ya, atau tidak melalui titik percabangan, sedangkan kalau paralel itu melalui titik percabangan gitu. Nah, misalkan kita kasih nama ya, ini R1, hambatan 1, R2, R3. Ini R1, R2, R3. Terus ini ada beda potensialnya, V-nya. Terus nanti, nah, akan ada arus yang mengalir karena di sini kan ada sumber tegangan ya. Berarti di sini sumber tegangannya kan ini positif, berarti arusnya akan ke sini. I-nya, sedangkan negatif, positif ya berarti arusnya ke sini. Nah, untuk rangkaian seri, arus yang mengalir ke hambatan 1 atau I1, terus ke hambatan 2 atau I2, dan ke hambatan 3 atau I3 itu nilainya sama. Nah, jadi I-nya itu sama semua. I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Sedangkan beda potensialnya itu beda. Jadi kalau mau mencari sumber tegangan akhirnya atau beda potensial akhirnya atau V-tot-nya, ini I-tot sama dengan, berarti tinggal dijumlahkan V1 ditambah V2 ditambah V3. Begitupun hambatan totalnya. Tinggal dijumlahkan. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, untuk kasus rangkaian paralel, nah, karena melewati titik percabangan, jadi arus yang mengalir itu beda-beda. Jadi arus total, ini I-tot-nya. Nah, terus dibagi-bagi lagi arusnya itu. Untuk
R3 berarti I3, ini I2, ini I1. Sedangkan sumber tegangannya atau beda potensialnya itu sama untuk setiap hambatan. Jadi V1-nya atau V total dulu ya, V totalnya itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Sedangkan arus listriknya, yaitu nanti ini nyambung ke konsep dari hukum 1 Kirchhoff, di mana nanti ada arus masuk sama dengan arus keluar. Ini kan arus masuknya I total nih. Nah, jadi I total itu adalah arus masuk nilainya akan sama dengan arus yang dikeluarkan, yaitu untuk I1, terus untuk I2, dan untuk I3. Jadi arusnya tinggal dijumlahkan. Nah, untuk hambatan totalnya yaitu pakai perbandingan. Jadi 1 per R total paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, ini versi ringkasnya. Nah, untuk hambatan biasanya kalau di soal-soal KSM itu suka dinyatakan itu dengan lampu ya. Gambarnya itu kadang suka kotak doang. Itu sama aja ya. Lampu, misalkan lampu 1, lampu 2, lampu 3. Oke, kita mulai soal yang pertama tentang listrik, ada di nomor 35. Ini adalah soal KSM Kabupaten Kota nomor 2 tahun 2022. Diketahui sebuah masjid sederhana menggunakan daya PLN 450 volt ampere dengan rangkaian sebagai berikut. Ini diketahui. Rangkaian tersebut digunakan sehari-hari seperti lampu dan stop kontak, lampu 1 untuk ruangan imam masjid, lampu 2 untuk ruang utama jemaah, dan lampu 3 untuk halaman luar. Stop kontak A untuk pengeras suara amplifier, dan stop kontak B untuk pompa air. Pertanyaannya, analisis yang benar dari rangkaian listrik tersebut adalah, berarti kita harus menganalisis satu persatu dari keempat option ini. Yang pertama, diketahui adalah daya PLN-nya. Di mana PLN, daya itu 450 volt ampere, di mana 1 volt ampere itu setara dengan watt, jadi sama dengan 450 watt. Terus tadi diketahui katanya lampu pertama itu untuk penerangan ruang imam masjid. Terus lampu yang kedua itu untuk penerangan ruangan jemaah. Lampu yang ketiga untuk halaman luar. Terus stop kontak A untuk pengeras suara. Stop kontak B untuk pompa air. Kita langsung lihat data yang ada di tabel. Nah, di sini ada data daya dari lampu 123 sama stop kontak A dan B. Kita lihat option yang A, lampu di ruang jemaah akan menyala sama terang dengan lampu di halaman masjid karena tegangan di kedua tempat sama walaupun wattnya berbeda. Jelas ini salah. Kenapa? Karena dayanya aja udah berbeda. Ya, secara logik gitu ya, lampu yang punya daya lebih tinggi itu pasti nyalanya lebih terang dibandingkan dengan yang daya lampu yang lebih rendah gitu. Jadi option yang A udah salah. Option B, lampu di ruang jemaah dan halaman akan menyala sama terangnya karena memiliki arus dan tegangan yang sama. Namun, jika digunakan pada malam hari secara bersamaan, lampu akan mati. Nah, di sini lihat datanya, jemaah itu kan lampu 2, terus halaman lampu 3, dayanya sama, ya. Berarti ada kemungkinan terangnya juga sama. Berarti ini benar, terus kita pastikan selanjutnya benar juga. Jika digunakan pada malam hari secara bersamaan, lampu akan mati. Kita buktikan dengan menganalisis atau membandingkan daya totalnya dengan daya si PLN, lebih besar mana. Jadi kita hitung dulu daya totalnya. P total, kita jumlahkan semuanya 30 tambah 50 tambah 50 tambah 250 ditambah 100. 80, 130, tambah 250, 100, berarti 480 watt. Nah, kita lihat di sini daya PLN itu 450. Nah, berarti daya yang option B lebih besar dari daya PLN. Maka ketika dinyalakan bersama-sama, ya jelas nggak kuat ya listriknya atau dayanya itu kurang gitu, atau istilahnya itu bakal ngejepret. Nah, berarti benar ya, kalau digunakan bersama-sama akan mati semuanya. Terus option yang C, lampu di halaman akan menyala lebih terang, walaupun arus listriknya sama besar. Kita lihat di halaman di sini benar, karena daya lampu halamannya lebih besar dibandingkan lampu di ruangan imam sama jemaah.
Terus kita buktikan jika digunakan pada malam hari secara bersamaan lampu akan mati. Kita buktikan dengan menghitung daya totalnya. Metodenya berarti 25 tambah 55 tambah 75 ditambah 190 tambah 110. 25 tambah 75, 100, 100, 220, 55, 190, 455 watt ya. Nah, di sini kita buktikan dan ternyata dayanya lebih besar dari daya PLN ya, maka ada kemungkinan ngejepret juga nih. Oh, berarti yang C juga bisa bisa benar juga. Tapi selisihnya itu jauh lebih besar yang B, jadi masih kuat yang option B. Terus lanjut ke yang D, lampu di ruang imam akan menyala sama terang dengan lampu di halaman masjid. Berarti lampu 1 sama lampu 2 dayanya sama, itu benar, bisa. Karena arus listrik dan daya lampu di kedua tempat sama. Namun lampu akan mati jika digunakan pada malam hari secara bersamaan karena daya pengeras suaranya terlalu besar. Oke, berarti kita buktikan lagi dengan menghitung daya totalnya. 25 ditambah 35 ditambah 25 tambah 220 tambah 140. 50, 85 tambah 140 tambah 220, 445. Nah, ini mah masih di bawah daya PLN. Jadi nggak akan mati kalau misalkan semuanya nyala karena dayanya kurang dari PLN. Nah, jadi optionnya itu yang B. Yang C juga sebenarnya bisa, tapi kalau kita bandingkan dayanya ya, selisihnya yang C itu cuma beda 5 watt. Gitu. Oke, berarti isinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor soal selanjutnya, yaitu nomor 36. Ini masih soal Kabupaten Kota tahun 2022 nomor 8. Diketahui rangkaian elektronik sebuah jam digital yang biasa digunakan di masjid-masjid adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar rangkaian jam digital tersebut, dan supaya rangkaian berfungsi dengan baik, menurut Anda pengurus masjid harus menggunakan adaptor DC dengan tegangan V sebesar berapa volt? Berarti di sini kita mau mencari besar sumber tegangannya ya, si V. Oke, kita bisa pakai konsep hukum Ohm di sini. Nah, diketahui di sini ada 3 hambatan, 2 hambatan disusun secara paralel, kita kasih nama, ini R1, ini R2, terus ada R3. Terus ada arus yang mengalir di R1, berarti ini I1 ya. I1. Oke, cara mudahnya, enaknya kita sederhanakan dulu gambar rangkaiannya. Berarti kan kalau disederhanakan nanti seperti ini ya, ini seri, terus nah ini R1, ini R2, ini R3. Terus tadi ada arus yang mengalir di R1, berarti I1. Ingat konsep rangkaian seri paralel ya, kalau rangkaian seri itu arusnya pasti sama. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu tegangannya yang sama. Nah, bisa dilihat di sini R1 dan R2 itu disusun secara paralel. Maka V1 atau tegangan yang mengalir di R1 itu akan sama dengan V2. Ya, kita bisa cari nilai V1-nya dari data yang ada pakai konsep hukum Ohm. Di mana untuk mencari V1 sama dengan I1 dikali R1. I1-nya tadi 2 ampere, ampernya nggak usah ditulis, dikali R1-nya itu 3,5. 2 dikali 3,5 itu 7 ampere. Jadi, V1 sama dengan V2 itu sama dengan 7 ampere. Selanjutnya, kita mau cari arus yang mengalir di R2. Berarti kita cari I2 itu sama, bisa pakai konsep hukum Ohm. Langkah yang kedua berarti mau cari I2 sama dengan V2 per R2. V2-nya tadi 7. Sorry, ini bukan 7 ampere. Kalau V itu volt. Salah. Oke. R2-nya diketahui 2,5. 7 dibagi 2,5 itu 2,8 ampere. Ini baru ampere soalnya arus.
Nah, berarti kan di sini I1-nya udah ada, I2-nya udah ada. Nah, selanjutnya kita mau mencari arus yang melewati hambatan ketiga atau mau mencari I3. Nah, kita bisa pakai hukum Kirchhoff ya di sini. Hukum Kirchhoff atau hukum 1 Kirchhoff. Nah, ini untuk menentukan besar arus yang melewati suatu titik percabangan, di mana hukum Kirchhoff itu jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, kalau di gambar rangkaian, ini kan kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, ini ada yang masuk itu I3, terus ketika melewati titik percabangan kan jadi terbagi ya, menjadi I1 dan I2. Nah, jadi kalau berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, nanti jumlah I3 itu akan sama dengan jumlah I1 ditambah I2. Di mana I1 itu tadi kan 2 ampere, I2-nya 2,8. Jadi nilai I3 itu sama dengan 4,8 ampere. Nah, di sini kita udah punya I3-nya. Terus, supaya mudah, nah ini rangkaian itu bisa disederhanain lagi. Jadi, seperti ini, si R1 dan R2-nya kita satukan gitu kan, tadi udah ketemu nih, R1, R2 itu kan paralel. Nah, berarti bisa disatuin nih, jadi R paralel. Terus arusnya juga udah sama nih, ini R3. Nah, arus yang melewati R3 atau si I3 dengan arus yang melewati R paralel itu udah sama ya, I paralel, sama-sama 4,8 ampere. Nah, selanjutnya kita mau cari besar tegangannya atau V totalnya. Nah, ini kan rangkaiannya seri ya. Nah, untuk mencari nilai tegangan di rangkaian seri, yaitu tinggal dijumlahkan. V3 berarti ditambah dengan V paralel. Tadi V paralel itu sama dengan 7 volt. Nah, ini kan sama dengan V paralel. Jadi, V total sama dengan V3 ditambah V paralel. V3-nya udah ada belum? Belum ya. Berarti kita cari dulu V3-nya dengan konsep hukum Ohm. Berarti ini langkah yang ketiga, kita cari V3 sama dengan I3 dikali R3. I3-nya tadi 4,8, R3-nya 1,5. Nah, di sini. 4,8 dikali 1,5 itu sama dengan 7,2 volt. Nah, kita masukin datanya, V total sama dengan berarti V3-nya 7,2, V paralelnya itu 7. 7,2 ditambah 7, 14,2 volt. Ini isinya. 14,2. Kita lanjutkan soal selanjutnya, nomor 38. Kita skip dulu yang nomor 37 karena itu tentang listrik statis, jadi nanti akan dijelaskan dulu materi singkatnya tentang listrik statis. Nah, ini nomor 38 itu soal kabupaten kota tahun 2022 nomor 18. Diketahui firman Allah di sini Quran surat Ar-Rum ayat 24, terus ada gambar rangkaiannya. Berdasarkan ayat tersebut, jika ada sebuah sumber tegangan dihubungkan dengan rangkaian elektronik yang tersusun seperti gambar di atas, maka arus listrik akan mengalir. Arus yang mengalir dalam hambatan 20 ohm adalah berapa ampere? Jadi yang ditanyakan yaitu arus yang mengalir ketika melewati hambatan 20 ohm ya, di sebelah sini. Oke, ini masih pakai konsep dari hukum Ohm, ya, di mana hukum Ohm itu menjelaskan hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan, ya, di mana hubungan itu berbanding terbalik. Artinya, kuat arus listrik itu akan semakin besar ketika melewati hambatan yang sangat kecil atau bahkan yang tidak ada hambatan, gitu. Rangkaian tidak ada hambatan. Begitupun sebaliknya, arus listrik akan semakin kecil ya, atau bahkan tidak mengalir ketika melewati hambatan yang semakin besar atau sangat besar. Nah, untuk kasus rangkaian ini, di sini sumber tegangannya itu ada di bawah. Nah, berarti arus itu akan mengalir ya dari potensial tinggi, yaitu bagian kutub positif di sini, menuju potensial rendah, nah, kutub negatif yang ini. Nah, berarti ini nanti arah aliran arusnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, nah tadi kuncinya arus itu akan mengalir ketika hambatannya sangat kecil atau bahkan tidak ada. Nah, jadi ketika aliran arusnya sampai sini, terus dihadapi dua pilihan ya. Nah, ini ada titik percabangan. Kalau ke atas itu tanpa hambatan,
Sedangkan kalau ke samping itu ada hambatan 10 ohm. Ya jelas di sini arus akan lebih memilih jalan yang ke atas, ya, karena tidak ada hambatan. Nah, begitupun seterusnya. Nah, ketika di sini ada titik percabangan, kalau ke atas itu tanpa hambatan, ke kiri itu ada hambatan 20 ohm, jelas arus akan lebih memilih jalan atas. Terus sesuai dengan rangkaiannya, nah di sini juga sama ketika dihadapi dua pilihan ya, kalau ke kiri tanpa hambatan, kalau ke bawah ada hambatannya 10 ohm. Jelas arus itu akan lebih milih mengalir ke arah kiri. Sampai di sini juga sama saat menemukan titik percabangan, kalau ke kanan itu ketemu 10 ohm, sedangkan kalau ke bawah itu tanpa hambatan. Jelas arus akan memilih jalan ke bawah ya, tanpa hambatan. Begitupun ini ya, ke bawah sampai akhirnya mau nggak mau ketemu sama hambatan 15 ohm gitu. Tapi ya itu tidak menjadi masalah gitu. Sampai akhirnya kembali ke potensial rendah atau ke kutub negatif. Jadi kesimpulannya tidak ada arus yang mengalir dalam hambatan 20 ohm. Artinya arus yang mengalir dalam hambatan 20 ohm itu adalah 0 ampere. Kita lanjutkan video terakhir di part ini, yaitu ada di nomor 40, soal KSM Kabupaten Kota tahun 2019, nomor 6. Pemerintah Indonesia berencana membangun pusat pembangkit listrik yang menghasilkan daya listrik sebesar 755 MW dengan konsumsi bahan bakar batubara sebesar 420 ton per jam. Panas yang dihasilkan pembakaran batubara tersebut adalah 32 MJ per kilogram. Berapakah efisiensi dari pusat pembangkit listrik tersebut? Oke, berarti di sini yang ditanyakan adalah nilai efisiensi. Di mana efisiensi daya, ya, efisiensi daya listrik disimbolkan dengan simbol eta adalah perbandingan dari daya output atau daya keluaran dengan daya masukan atau daya input dikalikan dengan 100%. Kita analisis dulu nilai yang diketahuinya. Di sini katanya pembangkit listrik menghasilkan daya listrik sebesar 755 MW. Nah, artinya itu adalah daya yang dihasilkan atau daya keluarannya. Berarti Pout-nya itu sama dengan 755 MW. Dengan konsumsi bahan bakar batubara sebesar 420 ton per jam. Nah, lihat satuannya ton per jam, ini adalah ton itu satuan massa, jam itu satuan waktu. Berarti diketahui massa per waktunya itu sama dengan 420 ton per jam. Nah, dimana kan 1 jam itu setara dengan 360 detik. Jadi kalau kita ubah satuannya ke satuan internasional, 1 ton itu kan 1000 kilogram. Berarti tinggal dikali 1000, 420 kali 1000 atau 10 pangkat 3 kilogram, dibagi 1 jamnya itu 3600 sekon. Panas yang dihasilkan pembakaran batu bara tersebut adalah 3,32 MJ per kilogram. Nah, panas atau energi ya, di sini energi panas itu simbolnya bisa E atau Q, misalkan kalor. Satuannya itu megajoule per kilogram. Joule itu kan emang satuan energi, kilogram itu massa. Berarti diketahuinya adalah energi panas tiap satuan massa, Q per M-nya itu sama dengan 32 megajoule per kilogram. Nah, ini mega itu bisa diubah ya, tapi karena Pout-nya juga dalam mega, berarti kita pakai aja terus si megajoule-nya. Terus kita mau cari berarti P input-nya ya, P input-nya. Nah, di mana P input, nah ingat, daya itu adalah energi tiap satuan waktu. Nah, energi di sini itu kan adalah energi panas ya, jadi kita pakainya Q besar atau kalor. Nah, ini adalah energi panas. Bebas mau pakai E atau mau pakai W ya, yang penting ini ceritanya energi panas gitu, si Q itu, kalor. Tadi daya itu adalah energi tiap satuan waktu, Q per T. Nah, sedangkan lihat di sini, kita tuh punya M per T sama Q per M. Nah, ini bisa disatuin nih persamaannya. Jadi, tinggal dikalikan Q per M dikali M per T. Ini masanya kalau dicoret hilang kan jadi Q per T nih. Cuma, di sini saya nggak mau nyoret masanya karena ceritanya kan Q per M di sini itu 32 MJ per 1 kg. Jadi, energi panas yang 32
megajoule ini untuk 1 kg, sedangkan masanya ini untuk 420 ton. Berarti kita masukin aja gini persamaannya. Q per M-nya kita masukin, berarti 32 ya, megajoule per kilogram, dikali M per T-nya tadi 420 kali 10 pangkat 3 dibagi 3.600 di sini. Nah, ini kan 32 itu berarti megajoule per 1 kg ya, cuma nggak ditulis aja satunya. Oke, kita hitung. Di sini ada yang bisa dicoret nih nolnya biar lebih mudah. Coret nolnya 2, berarti ini hilang 2, jadi 1. 32 dikali 420 dikali 10, terus dibagi 36. Itu kalau dihitung pakai kalkulator, nilainya 3.733,3. Satuannya ini megawatt, karena tadi si energinya itu dalam mega. Nah, berarti tinggal kita substitusi nilainya. Berarti eta sama dengan Pout-nya itu 755 dibagi 33,3 dikali 100 per sen. Ini kita hitung pakai kalkulator. 755 dibagi 3755,3 itu nilainya 0,20 dikali 100. Nah, jadi etanya 0,20 kali 100 itu setara dengan 20%. Isinya yang C.